Seharusnya yang negara takutkan adalah Indonesia bakal emas nggak nih di masa depan. Kontras mencatatkan 1 tahun kekerasan aparat 600 lebih. Teman kami kemarin di May Day, Jakarta, diculik oleh aparat, diintimidasi, disundut, tangannya pakai rokok, diancam segala macam. Teman kami di UNES masih 5 ditangkap karena ikut aksi May Day. Sampai sekarang belum dilepas. Politik adalah part of our life karena seluruh kebijakan yang kalian semua buat bermasalah, kita bos yang kena. Ya pemirsa, hari ini kita kedatangan ya seorang aktivis muda. Beliau adalah Ketua BEM Unpad 2022. Kita hari ini mau ya ngobrol-ngobrol terkait lagi banyaknya pemberitaan mengenai pengibaran bendera One Piece ya. Ya. Mas Firdian ini adalah salah satu yang juga menjadi narasumber untuk membicarakan mengenai One Piece ini. Ya, selamat datang ya Mas Firdian. Saya panggilnya Mas Ian ya. Siap, suatu kehormatan. Oke, jadi sudah ada yang menyatakan dan saya juga baca Mas Ian juga mengatakan bahwa kenapa sih negara harus takut dengan pengibaran bendera One Piece ya? Itu kayaknya agak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ya. Pak Prabowo pun mengatakan nggak apa-apa, silakan aja itu ekspresi. Betul. Nah, Mas Ian menanggapi hal ini bagaimana nih? Iya Bang, pertama One Piece itu tontonan saya sejak saya kelas 5 SD. Jadi agak shock ketika negara hari ini membahas One Piece dengan begitu represif ya. Kalau misalnya presiden kita mengatakan ya udah itu bentuk ekspresi, kami apresiasi. Masalahnya kok menteri-menterinya ada yang mengatakan pidana nih, makar ini dan lain sebagainya. Arti dua nih kemungkinannya, Bang. Satu, kami melihatnya ini presiden berarti nggak benar-benar serius nih, lip service doang nih bilang ini ekspresi. Kedua adalah berarti kabinet presiden nggak kompak dong. Kok presiden udah ngomong ini ekspresi, Menko Polhukam yang ngomong ini makar, pidana dan lain sebagainya. Terlepas dari itu, saya perlu ngasih cerita dulu for konteks One Piece-nya. Ya. One Piece itu adalah anime gitu kan, yang membahas sebetulnya Bang, apa yang menjadi cita-cita dan amanat konstitusi di Undang-Undang Dasar kita. Sebetulnya. Karena One Piece itu cerita soal anti penindasan, anti diskriminasi, anti rasisme, kemudian bicara anti kemiskinan dan anti penghapusan sejarah. Jadi sebenarnya sejalan dengan amanat konstitusi kita. Yang menjadi membingungkan adalah kok tiba-tiba negara merespon dengan represif. Saya punya keyakinan, kenapa negara begitu takut dengan gerakan pengibaran bendera One Piece? Negara atau apa nih? Dalam negara hal ini, atau orang per orang? Karena dalam hal ini saya melihat anggota MPR ada yang mengatakan ini makar, menteri mengatakan ini pidana, belum lagi politisi partai ada yang mengatakan nggak seharusnya gitulah. Ya, saya bilang negara karena ini gabungan dari berbagai alat kelembagaan gitu Bang. Kenapa saya bilang negara takut? Kekuasaan itu takut. Karena kekuasaan sadar, gerakan One Piece ini gerakan yang lahir dari akar rumput. Awalnya dari truk di jalan, mereka kecewa dengan sistem odol, kemudian masang bendera One Piece di truknya. Nggak lama diikutin oleh UMKM, gerobak-gerobaknya. Nggak lama teman-teman Gen Z yang memang nonton One Piece juga dari awal. Jadi negara takut sebenarnya bukan bendera Bang. Tapi waduh, masyarakat mulai sadar nih, mulai kritis, mulai marah nih. Bahaya. Cuma mereka perlu nyalain One Piece-nya. Nggak mungkin mereka nyebut, kalian nggak boleh bersatu untuk marah kepada kami kekuasaan. Nggak mungkin. Jadi kita melihatnya hari ini dua hal gitu Bang. Satu, saya mau menyampaikan apresiasi kepada warga sipil. Karena warga sipil
membuktikan kalau kita bersatu, kalau kita kompak dalam menyuarakan keresahan publik, kekuasaan bisa notice. Oke. Bahkan mereka bisa terganggu. Kedua, saya mau nyampaikan kepada negara. Kekuasaan nggak seharusnya takut dengan bendera One Piece. Dan ini bukan pertama kali. Negara itu takut dengan hal-hal yang sifatnya adalah kebebasan ekspresi, Bang. Lukisan pernah diturunkan, lagu pernah disuruh take down, meme pernah disuruh hapus, bendera One Piece, termasuk gerakan demonstrasi. Negara jangan takut dong sama kritik publik. Seharusnya yang negara takutkan adalah Indonesia bakal emas gak nih di masa depan. Dengan sekarang ada jutaan pengangguran terjadi, puluhan juta kemiskinan versi Bank Dunia, pendidikan belum merata, masih banyak angka putus sekolah, gaji guru 50% di Indonesia itu di bawah 2 juta, bahkan ada 5.000 per bulan. Kerusakan lingkungan, pulau kecil dieksploitasi, sejarah mau dihapus, mau direvisi. Harusnya negara takut sama hal itu, ngapain takut sama kritik publik. Jadi kalau misalnya sekarang Pak Presiden merasa, misalnya ya, di rapat kabinet yang merasa bahwa bahaya ini, gerakan ini pengen makarin kita ini. Kejauhan yang kita lakuin itu adalah justru menjalankan yang jadi, ada yang bilang ini juga, Bang. Ini nih yang mengibarin bendera One Piece gak nasionalis, gak cinta bangsa ini, dan tidak menghargai jasa para pahlawan yang telah membuat merah putih kita bisa merdeka sekarang. Loh, kebalik, justru kita lagi meneruskan spirit para founding parents kita, para pejuang pahlawan kita, yang menginginkan Indonesia tanpa penindasan, tanpa diskriminasi, Bang. Oke, nanti saya akan bahas tuh soal penindasan. Kedua, dan yang lain. Indonesia gelap juga sering dikatakan, kok doa Indonesia biar gelap, omon-omon ini, sorry ya gitu segala macam. Loh, kita ini bukan lagi doa Indonesia gelap, kita justru berharap Indonesia kita cerah, terang benderang di bumi dan juga dunia secara luas ini. Tapi untuk menyadari bahwa kita ingin cerah, kita harus sadar dong bahwa hari ini masih ada yang gelap. Jadi gerakan publik itu gak pernah ada yang pengen membuat Indonesia bubar. Mungkin yang pengen bikin Indonesia bubar justru sekarang yang mereka korupsi dengan jumlah triliunan dan rangkap jabatan dan sebagainya. Itu yang harusnya dikhawatirkan. Yang bikin kita bubar ya orang-orang kayak gitu, bukan kami yang hari ini punya kecintaan maksimal pada negeri ini tanpa syarat. Gitu, Bang. Jadi sebenarnya kan begini nih, kalau kita bicara soal bendera ya, kita kan punya undang-undang yang mengatur soal bendera gitu kan. Jadi yang dikhawatirkan itu ya adalah narasinya, bukan benderanya. Ya. Jadi narasinya ini, kalau namanya bendera One Piece, zaman dulu juga orang masang One Piece nggak ada masalah gitu. Bendera kan. Dewa 19, slang apa segala macam nggak ada masalah. Tapi narasi ini yang memang diingatkan agar supaya ya jangan sampai misalnya generasi muda atau orang-orang yang mengajak untuk memasang bendera itu akhirnya memberikan narasi yang bisa membuat mereka terkena masalah dengan pelarangan-pelarangan di undang-undang tentang bendera gitu. Nah, kalau yang mereka sampaikan narasi, masalah nggak sih bahwa mereka yang mempermasalahkan soal narasi, Mas Ian mempermasalahkan juga nggak ketika pemerintah atau siapapun ya yang mengingatkan bahwa jangan sampai kalian akhirnya kebablasan membuat narasi yang akhirnya bisa membuat kalian terjerat pidana karena mau tidak mau sudah ada aturan di undang-undang gitu. Ya, dan saya juga baca undang-undang kok, Bang. Saya punya screenshotan di handphone saya. Undang-undangnya mengatakan pidana untuk bendera itu ketika apa, Bang? Ada gerakan untuk mengganti bendera merah putih Sang Saka ini dengan bendera lain. Merobek bendera merah putih sehingga menghilangkan martabat merah putih. Satu pun tidak ada di pasal undang-undang kalau saya nggak salah 2009 atau 2000 sekian itu yang bilang bahwa nggak boleh pidana hukumnya kalau mengibarkan bendera lain selain Indonesia. Soalnya di atas merah putih ya. Betul. Bu Gus Dur pun mengatakan, ya bendera doang gitu aja kok repot. Kejora kibarin aja, tapi di bawah merah putih ya. Jadi kalau narasi dari pemerintah dan DPR adalah melanggar undang-undang, berarti mereka kurang baca. Ini yang saya nggak suka sama pejabat sekarang tuh kurang baca, Bang. Kalah sama kita yang Gen Z ini. Kita lulusan hukum bukan, tapi kita bisa baca hukum dengan baik gitu. Yang kedua, kalau misalnya dalam ada narasi, Bang. Kemarin saya sempat debat, Bang, di salah satu stasiun televisi bersama salah satu petinggi istana,
Mas Kodari. Ya. Dan dia mengatakan hal yang mungkin kurang lebih mirip narasinya itu adalah, ya kita nggak takut benderanya, ini saya pakai baju Dewa nih, logo Dewa 19 segala macam. Tapi yang kita takutkan narasinya. Saya bilang, loh Bang Kodari justru salah tangkap. Bendera One Piece ini justru adalah pesan kritik kita kepada negara, kita visualisasikan dengan gampang, yaitu bendera. Jadi kalau ngomongin soal apakah ada motif politik daripada teman-teman muda ini dalam bikin bendera One Piece, ada. Motif kami adalah menghadirkan politik berkeadilan, politik berkesejahteraan, politik tanpa penindasan. Itu motif politik kami. Saya paling gini Bang, memang saya lahir di era pasca Orde Baru, syukurnya gitu ya, di tahun 2000. Tapi kan kemudian kami baca sejarah gitu, bagaimana di Orde Baru berusaha didepolitisasi nih warga sipil. Politik, kebijakan, urusan birokrat, urusan tentara, urusan pemerintah, rakyat mah terima aja jadinya ya. Oh nggak bisa. Kami Gen Z ini menolak kayak gitu. Politik adalah part of our life karena seluruh kebijakan yang kalian semua buat bermasalah. Kita bos yang kena. Sekarang orang-orang yang hari ini mengeksploitasi pulau-pulau dan juga tambang gitu Bang, secara ilegal dan ugal-ugalan. Mereka dapat uangnya triliunan. 2050-55 mereka mati. Kan yang tenggelam kami Bang. Artinya kami menyampaikan bahwa memang kami punya motif politik. Dan kami bukan orang alergi politik. Kami teman-teman muda mulai sadar bahwa politik it's part of our life. Makanya saya seorang konten kreator juga sekarang, tagar saya di medsos adalah #lawan buta politik. Oke. Gitu Bang. Jadi gini, saya juga berdiskusi dan sempat keliling ya ketika mau membahas ini. Saya kok keliling ke beberapa tempat, itu kok saya nggak ngelihat ya ada bendera One Piece gitu. Betul. Ya. Tapi kan kalau dari Mas Ian bilang tadi, ini kan gerakan dari bawah gitu kan. Kalau gerakan dari bawah kan artinya saya paling enggak menemukan lah ada bendera One Piece yang yang dipasang lah gitu. Nah, jadi lagi pertanyaannya, ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya hanya untuk kebutuhan konten atau hanya disuarakan di media sosial, diramai-ramaikan, tapi tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Menurut Mas gimana tuh? Justru itu pertanyaannya untuk kekuasaan hari ini menurut saya. Kalau memang ternyata nggak banyak bendera di bawah, ya kenapa lu pada takut sih? Gitu kasarnya Bang. Kecuali setiap RT sekarang masuk bendera One Piece gitu. Udah bisa dilihat kan secara intelijen, wah ini ada gerakan tiap RT di tiap kota. Nah justru karena nggak banyak, kenapa justru mereka harus kasih tau kita loh. Kan nggak banyak Bang, kenapa abang-abang yang di atas pada takut gitu. Nah, saya ngerasa gini, orang misalnya nanya, terus perihal bendera One Piece ini di rumah masa nggak bendera One Piece? Enggak. Saya nggak masang makanya. Nggak masang kan? Nggak masang. Nah artinya orang ada bertanya gini nih, Mas Ian ini cuma buat konten aja nih, ngomong kemana-mana tapi dia tidak dia mengajak untuk memasang bendera One Piece, tapi dianya sendiri nggak berani untuk memasang bendera One Piece. Oke Bang, pertama saya tidak memasang bendera One Piece bukan karena saya tidak berani. Karena benderanya habis di Shopee semuanya. Bisa dilihat sendiri. Full. Saya pengen beli pin One Piece, bendera One Piece full. Jadi saya selama ini hanya beli komiknya, nggak beli benderanya gitu Bang. Yang tapi kedua kan ada di video punya bendera. Punya teman. Punya itu teman. Punya teman. Kebetulan dia punya. Kita pakai buat syuting. Nah, itu kan orang kan akhirnya akan bilang, itu mah cuma buat konten gitu kan, buat konten supaya dilihat wah ini aktivis dan segala macem lah, ini untuk kebutuhan supaya views-nya banyak misalnya. Ya ini yang saya sampaikan ini kan dari sisi negatifnya ya. Betul. Artinya orang akan bilang begitu. Pada faktanya orang yang mengajak kok tapi dia tidak melakukan gitu. Oke. Bagi saya sederhana Bang. Kalau misalnya hari ini saya memperjuangkan, saya sering ikut aksi Kamisan Bang. Kalau saya hari ini memperjuangkan Bu Sumarsih dan juga teman-teman lainnya yang menginginkan anaknya untuk jelas nih hilang kemana, saya lakukan karena saya pro terhadap keadilan walaupun saya bukan korban penculikan dan keluarga saya nggak ada yang aktivis dan korban penculikan. Kalau hari ini saya ikut bersuara di Halmahera, di Morowali, Papua, hutan mau ditebang, padahal saya nggak ikut kena dampaknya, itu bukan karena saya harus menjadi korbannya dulu, tapi karena saya pro keadilan. Kalau hari ini saya ikut bersuara Bang, karena banyak teman-teman di daerah sekolahnya ada pungutan liar, harus lewat jembatan kecil, dilewatin sungai.
Saya ikut bersuara bukan karena saya harus atau pernah ada di sekolah yang jelek seperti itu, tidak dipikirkan oleh pemerintah di sana, tapi karena saya pro terhadap keadilan. Bagi saya soal One Piece ini, Bang, ini bukan soal setiap orang yang masang bendera One Piece nih baru boleh ngomong satu, atau kedua harus nonton dulu baru pasang. Kan tadi yang bilang, oh nonton juga enggak ikut-ikutan pasang. Nah itu Mas Gibran Rakabumi juga begitu tuh kan, nonton enggak dipasang pin dia di debat pilpres kan. Jadi bagi saya nggak perlu kita harus ngelakuin dulu apa yang misal bendera One Piece konteksnya, baru kita pro. Karena pesan One Piece-nya sederhana, bukan si benderanya kita pasang baru boleh ngomong. Tapi kalau lo pro terhadap justice, ya bersuara gitu. Keadilan yang ketidakadilan yang Mas Ian maksud itu apa sih? Oke. Ya, jadi gini, kita coba bicara masih dalam konteks One Piece ya. Jadi apa sih yang disuarakan dengan simbol ini lalu dikaitkan dengan ketidakadilan yang Mas Ian lihat? Karena begini, ketika ada orang yang misalnya kondisi hidupnya misalnya kurang mampu gitu ya, Ya. itu kan bukan berarti negara tidak adil. Bisa saja orang itu memang tidak mau berusaha misalnya gitu kan. Bukan berarti orang miskin misalnya, ada orang miskin berarti negara abai terhadap dia, nggak harus begitu juga kan. Nah ini ketidakadilan versi One Piece ini apa nih? Kalau di One Piece ya Bang, itu banyak hampir, jadi tiap One Piece itu ada namanya arc Bang. Jadi tiap episode tuh punya pulau-pulau sendirinya gitu lah. Sampai dia nanti menuju pulau terakhirnya. Di setiap pulau itu Bang, banyak hal yang akhirnya loh kok sama Indonesia relate ya. Contoh, ada satu pulau yang di situ menyembunyikan sejarah atau dia sejarawan-sejarawan yang jujur ada di sana, akhirnya pulau itu dibakar. Kita melihat spirit itu ada di dalam proyeknya Fadlizon soal penghapusan atau revisi sejarah. Ada lagi Bang. Tuh kalau penghapusan sejarah, nggak apa-apa ya, saya langsung ya. Penghapusan sejarah itu kan ini kan baru dari versi setiap orang beda-beda ya. Karena setiap rezim itu selalu ada penulis sejarahnya. Betul. Ya. Dari zaman Soekarno sampai Pak Harto, di mana kalau di zaman saya belajar sejarah itu dari tulisan di rezim Pak Harto, ya kan. Makin ke sini nanti ada juga yang menulis sejarah. Jadi setiap generasi atau setiap rezim itu ada penulis sejarahnya. Dan pembuktiannya itu kan ketika dia menulis sejarah, itu kan tidak bisa juga kita langsung menuduh bahwa itu membelokkan sejarah, karena sesuatu yang dilakukan oleh mereka itu tentu bukan simsalabim. Mereka tentu punya data, terus ada sejarawan yang dipanggil. Nah, kalau bicara seperti itu, ya konteksnya tetap dengan One Piece. Apa sih yang kalian lihat bahwa ada pembelokan sejarah dari negara? Jelas bagi saya ini bukan soal sejarah kemudian punya versi di tiap rezim aja, selera gitu, bukan Bang. Ini ada bagi saya Bang. Pembelokannya misalnya satu aja nih kita ambil sampelnya. Adalah penghilangan pemerkosaan masa 98. Oh, mana datanya? Loh, itu jelas. Tim gabungan pencari fakta setelah membuat laporan sebanyak 100 halaman. Presiden ketiga B.J. Habibie berpidato soal pemerkosaan masa 98. Ita Marta Dinata, korban pemerkosaan yang menjadi advokat, pengen ke Amerika, dibunuh sebelum dia bisa bersaksi di PBB. Kemudian Komnas Perempuan didirikan karena ada kekerasan pemerkosaan sistematis pada tahun 98. Dan Fadlizon mengatakan, itu kan versi apa itu? Perlu kita debatkan. Gimana sih gitu. Jadi bagi kami itu satu hal aja Bang. Itu bukan selera lagi. Bagi saya ini adalah upaya melindungi orang-orang yang hari ini ada di dalam Orde Baru, menjadi aktor-aktor Orde Baru, dan mungkin terlibat dalam pelanggaran HAM, mau dicuci dosanya. Itu satu hal Bang. Gitu. Tapi kalau tadi kita masuk ke pertanyaan sebelumnya adalah, bagi saya gini Bang, hari ini kalau ngomongin soal, ya bisa jadi ada orang yang memang malas nih, makanya dia miskin, kurang berusaha. Kalau saya sederhana Bang, bagi saya cara melihat negara itu betul-betul peduli dengan rakyat ya apa enggak, bukan lewat statement di media, bukan lewat janji-janjinya.
tapi lihatlah lewat politik anggarannya. Bagi saya hari ini, politik anggaran di negeri ini jelas berantakan. Berantakan tuh apa, Bang? Kalau kelas menengah, itu ya terutama, ataupun masyarakat mayoritas, bahasa Gen Z ini, Bang, gerak dikit dipajakin. Di mana bumi dipijak, disitulah akan dipajak, gitu kasarnya. Pajak, gila-gilaan pajak, tapera pajak, ini pajak, ini pajak, ini pajak, ini. Bahkan Sri Mulyani baru mengatakan, ini buat guru, ini membebankan, ini APBN segala macam. Belum lagi sempat, waktu itu kan ada PPN 12%. Yang itu kalau misal sampai goal, ada risetnya mengatakan kelas menengah dalam setahun bisa naik jutaan nih pengeluarannya. Tapi, Bang, untuk orang-orang yang hari ini ada 1% yang menguasai 49% kekayaan negeri ini, justru diberikan tax amnesti, diberikan silakan kelola tanah di IKN ya HGU-nya 100-an tahun. Silakan ini data pribadi ya AS silakan, yang penting 0% ya kita ya. Jelas nggak berpihak kepada kami. Giliran bikin IKN disuruh PT-PT, disuruh patungan gitu, Bang. Tapi giliran masyarakatnya mengkritisi dibilang kontribusi kalian apa sih buat bangsa ini? Gimana ditanya kontribusi? Tiap kita gerak dipajakin, kurang kontribusi apa gitu, Bang. Apa yang jadi statement Bu SM soal gaji guru itu membebankan APBN, itu sejalan dengan ada yang nge-spill gaji Samara Amani sebagai komisaris di PTPN. Dia bisa take home pay 2 miliar per tahun mungkin. Per bulannya bisa ratusan Ya, juta. tapi kan dan kalau lain kita sebagainya. bicara soal itu, posisi itu kan tetap ada, mau Samara kayak mau siapapun tetap harus ada posisi itu. Jadi begini nih, supaya kita nggak loncat-loncat, artinya yang Mas Ian sampaikan itu adalah sesuatu yang memang di setiap negara ada, di setiap rezim juga ada. Artinya kan kalau kita bicara keadilan nggak seperti di sinetron di mana semuanya harus sama kan, Betul. ya kan? Dan pemerintah itu kan melihat secara helikopter view. Helikopter view itu dia tidak hanya melihat dari satu sisi, dia bisa melihat dari berbagai sisi, di mana sisi-sisi itu mungkin dia harus melakukan hal ini walaupun tidak secara publik itu tidak bagus, tapi dengan dia melakukan ini kan ada hal-hal lain yang bisa tertutupi. Nah, jadi yang saya mau tanyakan itu adalah balik lagi ke tadi masih dengan soal urusan One Piece. Ini kan pandangan Mas Ian ini atau versi Mas Ian itu kan bukan sebuah versi yang secara hukum dan secara kebenaran itu adalah mutlak. Ya kan? Artinya masih bisa, jadi misalnya ada pemerintah melakukan hal ini tentu pasti akan ada yang pro dan ada kontra. Kebetulan Mas Ian melihat secara, kalau orang lihat ya, ini kontra gitu kan, ada yang pro juga. Nah ini kan sesuatu yang tidak bisa kita bilang bahwa sesuatu yang pasti benar kan, ya kan. Nah balik lagi ke soal One Piece ya, One Piece ini kan menurut Anda ini ada seperti gerakan ini muncul dari bawah, itu kan saya dengar tuh. Betul. Beberapa hal juga mengatakan dari bawah. Kalau gerakan dari bawah itu tentu harus ada sesuatu yang besar. Tapi kok ini ya dari perbincangan dengan beberapa orang ini muncul tiba-tiba. Ya. Sehingga orang bilang ini bukan muncul dari bawah, ini di-create dari atas supaya di bawah mengikuti. Ya. Pasti Mas Ian kan nggak setuju dong dengan pernyataan saya, ini pasti dari bawah. Coba Anda bisa yakinkan saya bahwa ini benar-benar loh, gerakan ini dari bawah, bukan dari atas. Tapi dari statement tadi saya juga keliling-keliling ternyata tidak ada gitu yang masang bendera One Piece. Jadi kan bertentangan nih kata Mas Ian dari bawah, tapi kok di bawah nggak ada gitu. Gimana nih? Pertama gini Bang, tadi soal apakah apa yang saya katakan tidak mutlak sesungguhnya? Iya, ada beberapa yang tadi misalnya soal keadilan ya silakan didebatin bagian itu. Tapi ada hal-hal yang mutlak Bang. Contoh apa? Represivitas. Jadi bendera One Piece ini kan menggambarkan apa-apa aja yang cerita di One Piece. Nah di One Piece itu ada Bang, namanya World Government, Marine gitu-gitulah. Jadi mereka represif kepada warga sipil dan seringkali malah bersekongkol dengan
swasta-swasta dan pengusaha-pengusaha di pulau-pulau tadi lah bang gitu. Itu cerita One Piece ini. Ya Oh, kan? oke, Nah, oke. ternyata relate nih kita ngerasanya. Relate-nya dengan cerita Indonesia. One Piece itu dengan yang di Indonesia apa? Nah, Coba kasih Oke. contoh yang Kontras konkret. mencatatkan 1 tahun kekerasan aparat 600 lebih. Teman kami kemarin di May Day, Jakarta, diculik oleh aparat, diintimidasi, disundut, tangannya pakai rokok, diancam segala macam. Teman kami di UNES masih 5 ditangkap karena ikut aksi May Day. Sampai sekarang belum dilepas. Dan saya mengikuti advokasinya gimana. Teman kami di Jakarta ada Coyonggi, teman-teman UI dan sebagainya. Medis diculik, dipukul, kemudian ditangkap di lain sebagainya. Hal-hal yang jelas bertentangan dengan hukum. Bahasa diculik itu, Diculik, Bang. diculik itu begini. Orang kalau ditangkap bisa aja orang bilang diculik. Ya. Iya Enggak, dong. diculik bang. Lagi jalan, ambil. Ya, Gitu. sama kayak pengedar narkoba ketika lagi jalan ditangkap bisa aja dibilang diculik. Pengedar narkoba bang. Iya kan? Betul. Nah, sekarang yang namanya orang orang demo, Ya, demonstrasi itu kan ada aturannya nih. aturan. Ya. Undang-undang untuk kebebasan Huru hara. berpendapat dan berbicara gitu kan. Dan situ ada pasal-pasalnya. Di mana ada batasan-batasan juga orang demo. Ya. Ya. Nah, ketika ditemukan ada sesuatu yang melanggar, tentu aparat punya hak untuk melakukan tindakan tegas. Saya sepakat. Ya kan? Harus Nah, begitu. ini kan sebenarnya Tapi nggak ada bang pasal di undang-undang itu. nggak, Yang jadi gini. mengatakan medis bisa ditangkap gitu bang. Hah? Medis, tim medis, jurnalis. Ya maksudnya gini, apapun bajunya, tapi ketika yang dilihat kan bukan bajunya. Ketika dalam kondisi demo, ada nggak sesuatu atau ada nggak pihak-pihak itu melakukan tindakan yang melanggar dari aturan untuk orang demo. Nah, ketika itu ada, tentu bisa dinamai ditangkap. Mungkin sebagian orang bilang itu diculik, tapi bisa juga nih pihak aparat mengatakan, oh, kami menangkap, Iya. ya, dan kami tangkap, kami bawa ke ke aparat hukum dan akhirnya diproses dihukum di sana. Ya. Nah, ini kan cuma bahasa bahwa tentu ketika orang ditangkap dia akan bilang wah nggak adil. Tapi kalau dari sisi aparat dia bilang kami sudah melakukan sesuai dengan prosedur. Nah kan tinggal sebenarnya bagaimana kita mempertarungkan kebenaran itu di sebuah tempat yang dinamanya misalnya pihak kepolisian Ya, atau apa segala pengadilan, macam ya. pengadilan. Sudah sampai sejauh mana yang dilakukan? Jelas ini kan udah berjalan ya bang. Teman-teman yang di Jakarta juga udah dilepas. Dan fakta-faktanya menyampaikan bahwa polisi justru melanggar prosedur. Aparat melanggar prosedur. Makanya tadi kalau pertanyaan abang misalnya soal ini gerakan bener dari bawah. Mana saya lihat nggak ada gitu kalau bahasa bang ya. Sederhana juga sama tadi bang. Kalau kita hari ini mengatakan indeks demokrasi Indonesia menurun, itu kan yang mengatakan The Economist Intelligence Unit tuh bang. Kemudian polisi represif, saya juga bisa ngomong hal yang sama. Mana nggak ada di jalan polisi masih gitu-gitu aja. Itulah kalau kemudian kita melihat negara ini tidak dengan helikopter view, bang. Tadi kan abang bilang pemerintah helikopter view. Yeah. Justru kita sebagai warga sipil justru harus juga lebih helikopter view. Untuk punya kesadaran bahwa hari ini masalah tuh nggak di rumah lu doang atau di sekitar rumah lu doang gitu. Ada tempat-tempat yang lu nggak di sana, tapi lu tahu di situ ada pelanggaran prosedur terjadi. Yeah. Dan kita semua bisa jadi korban berikutnya. Makanya bang, sebetulnya kenapa saya bilang gerakan bendera One Piece ini adalah dari bawah. Sederhananya karena memang genuine dan organik bang. Kalau abang ikutin dari awal nih, dari yang supir truk itu sampai kemudian viral di TikTok, kemudian di X segala macem. Awalnya sebenarnya bang, nggak viral-viral amat bang. Serius, awalnya nggak viral-viral banget. Ditanggapin. Nah, karena ditanggepin. Itu yang bikin saya, apakah pemerintah yang punya data intelijen sendiri kah bahwa ini gerakan dari atas gitu ya. Tapi bagi saya hari ini nggak ada faedahnya. Mau ini oke lah kasar gini. Tapi kan kalau ini dari atas, berarti kan selama ini nggak genuine dong. Ini jadi satu dorongan politik praktis dong. Misalnya kayak gitu. Ya tinggal dilihat aja sih bang. Sebenarnya dari semua tweet yang nanti abang lihat gitu, semua video TikTok yang abang lihat, ada nggak yang misalnya satu aja bicara soal makarkan Presiden Prabowo? Nggak ada. Hampir semua cuitan di dalamnya kemudian mengandung cerita masalahnya sendiri-sendiri. Ada yang protes soal pajak, pedal kok kita dipajakin, golf enggak. Nah itu para pemain pedal. Ada lagi yang cerita bagian lapangan pekerjaan. Ini kalau ada yang bilang gua nggak dapat kerja karena gua males,
lu semua kurang ajar, gue ini bangun subuh, apply kerja gitu, nganter surat segala macem, dan dia sarjana. Dan di Indonesia bang saya lupa berapa persen sarjana di Indonesia yang menganggur gitu. Jadi ada yang namanya kemiskinan struktural itu loh bang. Jadi saya tidak bilang bahwa utopis dong bro, kalau lu pengen negara semuanya nggak ada yang miskin. Ini Finlandia juga ada, Amerika juga ada, betul bang. Itu saya sepakat. Tapi yang kemudian harus kita kritisi itu bukan tentang ini masih dimiskin, berarti negara nggak benar, bukan bang. Tapi tadi kami melihat pola dari pemerintahan hari ini, saya lah, nggak usah ngomong kami. Saya melihat pola dari pemerintahan hari ini, terutama Jokowi 5 tahun terakhir, yang kemudian dilanjutkan oleh Pak Prabowo nih, kalau masih pengen lanjutin, tidak berpihak kepada masyarakat kebanyakan yang memang juga jadi korban struktural, entah tadi kemiskinan struktural, ada lagi mereka yang punya penyakit stunting ataupun penyakit paru-paru struktural bang, karena sungainya tercemar dan lain sebagainya. Di situ kan ada aktor pemerintahan bang, sebutlah pemerintahan daerah dan sebagainya macam-macam. Dan hari ini kalau abang tadi bilang, ya tadi kan ditangkap, silakanlah diuji di misalnya pengadilan gitu bang, polisi. Masalahnya kita aja nggak percaya bang dengan polisi hari ini, makanya Damkar kenapa lebih sering viral tuh. Ya kalau kalian nggak percaya tuh harus percaya sama siapa? Justru kita harus percaya bahwa ini perlu ada pembenahan. Makanya ada bang orang di titik sebelum polisi ya narasi udah bubarkan polisi gitu ya. Itu ekspresi mereka. Kalau ekspresi saya adalah justru kita harus mensipilkan polisi itu lagi gitu. Mulai dari banyak lah bang. Kalau misalnya saya ngobrol sama waktu itu teman-teman dari Kontras, ICGR, banyak sekali rekomendasi kebijakannya. Mulai dari polisi ini kalau bisa sarjana, biar dia hidup di dunia sipil dulu. Terus ya banyak lah gitu bang. Tapi poin saya adalah kita ngomongin pengadilan. Pengadilan juga hari ini ada trust yang kemudian patut dipertanyakan gitu bang. Trustnya siapa ini? Misalnya kita ngomong kasus Tom Lembong deh bang. Itu aja dulu. Nggak usah jauh-jauh misalnya. Kasus Tom Lembong kan sudah diputus. Beliau waktu itu terbukti bersalah kan. Betul. Dan artinya pengadilan kan memutuskan sesuatu itu ya berdasarkan dengan data dan bukti kan. Nah masalahnya nggak ada bukti yang valid kan bang. Ya, itu kan versinya kelompok dari dan versi Pak Presiden, makanya dikasih abolisi bang. Pak Tom Lembong gitu kan. Kalau kita bicara soal Pak Presiden, saya sudah bahas kemarin, artinya Presiden pun secara bukan objektif, subjektif, dia punya hak untuk membebaskan itu gitu kan. Artinya dia tidak lagi melihat salah dan tidaknya, tapi beliau melihat karena tujuannya kan rekonsiliasi kan. Betul. Jadi sudah dia tidak lagi melihat itu. Nah, maksud saya begini nih. Kita kan selalu mengatakan ya, Mas Ian mengatakan ini nggak adil, ini nggak adil. Tapi kan itu kan versi Mas Ian, di mana Mas Ian tidak punya juga data yang bisa di-challenge di pengadilan sehingga bisa mengatakan itu tidak adil. Kalau sampai akhirnya ketidakadilan itu dibenarkan dari versi dalam tanda kutip yang berseberangan, maka negara ini bukan lagi negara hukum. Betul. Kalau semua yang dikatakan oleh kelompok yang berseberangan itu adalah kebenaran, ya kan? Nah, termasuk tadi Mas Ian, saya tertarik dibilang tidak berpihak. Gini Mas Ian, kan negara ini bukan sebuah kerajaan ya, di mana zaman dulu ya, kita nggak bicara kerajaan sekarang, zaman dulu, di mana ucapan raja adalah hukum, ya. Nah sekarang ini kan semua baik presiden maupun kepala daerah dia menjalankan sesuatu itu berdasarkan aturan, ya. Nah ketika dia menjalankan sesuai dengan aturan, kenapa mereka dituduh tidak berpihak pada rakyat? Dua bang jawaban saya bang. Oke. Pertama, misalnya salah satu pakar hukum, Mas Uceng, Mas Zainal Arifin Mokhtar pernah mengatakan ada yang namanya legal authoritarianism. Apa itu? Dimana kalau misalnya pada masanya, nggak usah lah ngomong kerajaan gitu bang, misalnya ngomongin era-era otoritarian orde baru misalnya gitu. Ya banyak hal yang akhirnya dilakukan padahal prosedurnya nggak begitu harusnya. Kalau hari ini bang, kalau prosedurnya tidak seperti itu kan ada sanksi buat mereka. Nah, kenapa nggak dikejar sanksinya itu? Kenapa kalian hanya mengejar
wah presiden nggak bener begini bla bla. Padahal kan presiden bukan ketua RT atau presiden kan bukan lurah, bukan camat gitu kan. Kalau camatnya yang melakukan kesalahan, kenapa nggak kalian kejar? Kenapa presiden misalnya yang disalahkan? Karena kata-kata Pak Presiden ikan busuk dari kepala sih Bang. Ya itu kan Poin saya begini sih Bang. begitu. Poin saya Cuma begini. kan nggak mungkin misalnya di perusahaan. Betul, makanya serangan kita tuh nggak pernah, kalau level RT Bang, Ah. kita nyalain RT Bang. Level camat kita nyalain camat. Iya. Tapi contoh gini Bang, di Semarang Hmm. ada pelajar tewas namanya Gama. Hmm. Bukan salah Pak Presiden, Oke. jelas Pak Presiden nggak ada urusannya sama Gama. Oke. Yang nembak adalah anggota Polda Jateng. Hmm. Kemudian Polda Jateng bikin press conference. Hmm. Bikin press conference mengatakan awalnya Bang, dengan celurit segala macam, Gama ini bersalah karena tawuran, makanya ditembak. Fakta ditemukan, dan memang akhirnya polisi yang klarifikasi, oh ya nggak salah ternyata Gama, emang CCTV-nya terkuak lah Bang. Ya artinya Tembak. kan ada polisi pelakunya, Betul. oknumnya Siapa atau yang kita bahasanya. salahkan? Prabowo kayak nembak? Oh enggak, kita nggak sayal di situ. Ya itu Kita berharap Pak Presiden justru mereformasi kepolisian secara utuh Bang. Tapi kan cuma Jateng, masa nggak cuma Jateng Bang gitu. Kita lihat Kanjuruhan, Jateng, dan seluruh berbagai aksi titik-titik kota. Kami berharap bukan kita lagi nyalin Pak Presiden itu karena ini pasti Presiden nyuruh nih nembak. Enggak Bang. Kita lagi berharap Pak Presiden, justru karena Anda punya power sebagai negara yang memimpin di sistem presidensial ini, Anda benahi dong Pak. apa yang mesti benahin, sedangkan Pak Kalau Presiden beliau kan menjalankan undang-undang, dan itu yang saya bilang tadi, ucapannya itu kan dia tidak bisa, seorang presiden tidak bisa membuat aturan-aturan baru ya di luar dari undang-undang. Ya. Makanya kenapa nggak kalian gedor DPR-nya? Itu juga sama Bang. Makanya kalau aksi kan kita kalau nggak di Patung Kuda ya di Senayan, Patung Kuda Senayan. Poinnya gini Bang. Kemarin misal deh soal RUT ini Bang. Ada bahasan mengenai gini. Ini kok mahasiswa nggak membahas RUU perampasan aset, ya kan Bang? Jawabannya sederhana sih Bang. Pertama kami membahas itu. Bahkan dalam 13 tuntutan Indonesia Gelap, bisa dibaca di Google, Tempo, Detik, Kompas. Ada satunya adalah dorong DPR dan Presiden sahkan RUU perampasan aset. Kayak pertanyaannya, kenapa yang disahkan Presiden? Karena Bang, faktanya terang benderang lah. Presiden hari ini memiliki koalisi yang sangat gemuk. 80% kursi di legislatif Pak Presiden yang megang gitu. Terbukti dengan apa? RUU TNI hitungan kilat bisa disahkan kalau Pak Presiden ini pengen. Makanya pertanyaan kami, kalau gitu kenapa RUU perampasan aset, RUU masyarakat hukum adat, RUU perlindungan pekerja rumah tangga, dan RUU lain yang hari ini kami dorong untuk disahkan tidak dipercepat dengan kekuatan Pak Presiden sebagai presiden yang hari ini megang banyak partai politik. DPR dikedor nggak? Dikedor juga. Tapi bahwa hari ini kita dalam presidensial yang presiden lebih memiliki power dibanding anggota dewannya, kita makanya punya harapan besar kepada presiden. Saya Bang, bukan voters Pak Prabowo kemarin di Pilpres. Tapi ketika terpilih, Pak Prabowo adalah presiden saya. Ya, itu udah harus. Jelas. Makanya kalau kami berharap ke Pak Presiden, justru kami bentuk menghargai konstitusi. Karena kami percaya, ya Bapak yang kita kasih kekuasaan Pak. Hari ini rakyat yang kasih kekuasaan, konstitusi yang kasih Bapak kekuasaan. Makanya kita berharap banyak ke Pak Presiden. Tapi kan nggak bisa semua tuntas satu-satu, nggak bisa tuntas semua bro. Iya, kita juga percaya Bang, misalnya 19 juta lapangan pekerjaan deh. Kita juga nggak bodoh berharap tiba-tiba hari ini 19 juta gitu, open locker, nggak gitu konsepnya Bang. Tapi kita melihat konsep yang kok bertentangan sih Pak Presiden dengan contoh Bang. Pak Presiden pernah punya kalimat yang sangat baik, yaitu ingin bangun kabinet yang zakon, profesional, meritokrasi dan sebagainya. Tapi kami sangat, contoh tadi Bang, komisaris deh. Bukan soal kita benci komisaris ya Bang. Enggak, saya juga percaya perusahaan perlu komisaris. Bahkan saya percaya bahwa perusahaan maupun pejabat publik gaji harus gede Bang. Biar apa? Biar gak korupsi. Hargai orang pada posisinya itu aja sih. Hargai posisi lah, bukan orangnya. Nah, jadi kami serang tuh bukan soal, ya lo iri aja kali komisaris Samara gitu. Enggak Bang. Tapi soal, satu, putusan MK yang mengatakan bahwa menteri atau wakil menteri dilarang rangkap jabatan komisaris, dan hari ini 25 lebih wakil menteri yang rangkap jabatan komisaris melanggar putusan MK Bang. Ini nih fakta nih, udah bukan lagi subjektif gitu. Kedua Bang, kita, nah ini baru subjektif. Kita berharap adanya dari Pak Presiden nunjukin dong ke kami yang muda-muda ini bahwa kalau kami punya prestasi, kami berpendidikan dengan baik, kelak kami akan punya tempat yang tepat. Nah hari ini dengan wamen rangkap jabatan, relawan dengan tanpa background yang jelas dapat jabatan dan lain sebagainya. Emang salah kalau relawan dapat jabatan? Masalah? Salah nggak relawan dapat jabatan? Bagi saya nggak salah, asal benar gitu. Bahkan saya selalu mendorong gini Bang, kalau bisa semua menteri, saya kan alumni ilmu pemerintahan Bang, bagi saya
partai politik tuh matters betul di sistem presidensial. Saya tuh sebenarnya punya ide, menteri itu harus semuanya berpartai politik. Supaya apa? Kalau nggak bener, yang kita salahin parpolnya. Lu ngirim orang nggak jelas, bos. Gitu. Kalau sekarang kita perorangan nih. Ini Amran Sulaiman orang siapa ini? Ini orang siapa ini? Orang siapa ini? Gitu. Nggak bisa, Bang. Kita hari ini saya punya keyakinan kalau misalnya Pak Presiden sebagai tongkat komando tertinggi negeri Republik ini, dia punya banyak power yang hari ini bisa menyelesaikan banyak masalah. Tapi dalam beberapa kesempatan gitu, kami melihatnya, loh Pak, kok Bapak nggak sesuai dengan apa yang Bapak katakan. Contoh lagi nih Bang, hal yang bagi kami sangat menyakitkan. Saya ngomong kami karena kalau ini terbukti di lapangan ya Bang. Ketika ngobrol sama teman-teman mahasiswa, pelajar gitu. Misalnya soal Indonesia gelap gitu Bang ya. Pak Presiden berkali-kali, nggak cuma sekali, mengatakan bahwa ini didanai koruptor, didanai asing segala macam. Mungkin kita-kita yang sudah ngerti politik kan bilang, oh wajar bro, intervensi CIA, intervensi Mossad kali ada gitu. Tapi masalahnya Bang, yang perlu dilihat juga banyak itu orang-orang yang memang beneran memperjuangkan haknya. Dan memang tuntutannya juga, tuntutan yang hari ini justru, kecuali ya Bang, ada tuntutannya misalnya, bubarkan Indonesia atau bikin kita jadi negara federasi atau apalah, itu boleh lah. Masa semua tuntutannya Bang, tuntutan yang berpengaruh pada kesejahteraan tadi. Contoh tadi kan Bang, misalnya adalah dorong undang-undang perlindungan pencari rumah tangga supaya para ART dan segala macam itu terlindungi, masyarakat hukum adat, bla bla bla. Gak ada satupun tuntutan gerakan yang sebetulnya tidak bernada cinta Indonesia gitu Bang. Makanya aneh kalau dibilang ditunggangi asing. Tapi satu sisi Pak Presidennya kontradiktif gitu Bang, memberikan jual data ke Amerika Serikat, dan antara sempat mengajak Tony Blair nggak jadi Thaksin Shinawatra sekarang gitu Bang. Artinya kita kayak, aduh Pak, gimana sih giliran begini Bapak bilangnya kita asing, kok Bapak tapi ngelakuin hal yang justru memang itu asing. Hal-hal itu sih Bang yang kami tuh ngerasa kayak, gimana nih, kita kan disuruh mencintai Indonesia. Ini cara kita, karena kita nggak duduk pada posisi itu. Kalau kita eksekutif, policy maker, ya kita tanda tangan, bikinlah peraturan-peraturan. Kita warga sipil, ada yang kerjanya buruh, barista, influencer. Ya kalau bisa cuma bersuara, ya kenapa? Itu kan juga kontribusi gitu sih Bang. Ya saya masih ini kan loncat-loncat nih. Saya tetap mau pengen garisnya tetap ada. Kan dengan One Piece ini terus ada ketidakberpihakan. Saya ambil di situ dulu nih. Salah satunya adalah desakan misalnya nih. Dua yang saya tangkap. Satu undang-undang perampasan aset, ya. Satu ART kan. Misalnya ya. Kan pemerintah dan DPR itu kan melihatnya, lagi-lagi saya bilang, nggak hanya di satu sisi. Misalnya nih, undang-undang ART nih. Pernah nggak Anda terfikirkan bahwa kalau undang-undang ART itu disahkan akan banyak merugikan ART? Gimana tuh Bang? Nah, berarti kan kalau berarti kan kajiannya belum panjang nih. Kalau ngomongin, iya kan? Ini undang-undang aja gini. Kalau seseorang itu menolak minta untuk undang-undang ini segera disahkan, tentu dia harus punya alasan. Termasuk undang-undang perampasan aset. Nah, misalnya ART kan Anda sampai Mas Ian sempat tanya apa tuh Bang? Artinya kan Anda sendiri di undang-undang ART belum begitu memahami. Kenapa saya bilang itu akan merugikan ART? Karena kita ya yang ada di politik termasuk nanti pemerintah itu melihat begini nih. Kenapa sih undang-undang ART itu tidak dilakukan? Ya. Karena lihatlah di lingkungan di RT-RT kita nih. Rata-rata yang punya ART itu adalah pasangan suami istri yang kerja dua-duanya. Kalau suaminya kerja mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangga, akhirnya istrinya kerja. Kalau ada undang-undang ART, mendingan istrinya nggak kerja, karena dengan ada undang-undang ART, otomatis ART-nya harus dibayar sesuai dengan sesuai dengan upah yang sesuai dengan nasional. Ya. Kebayangkan ya, misalnya Mas Ian nih punya istri nih, dua-duanya kerja nih. Ya namanya orang baru kerja kan pasti masih ya UMR lah gitu. Ketika ART itu masuk, otomatis dengan undang-undang ART dia harus dibayar UMR. Istrinya pikir ngapain
Gue kerja cuma buat bayar ART. Ya, betul. Akhirnya ART-nya itu nggak dapat pekerjaan karena rata-rata ART itu di komplek dimanapun itu adalah orang-orang yang tinggal di sekitar di sekitar perumahan, dia untuk membantu suaminya, dia bekerja tambahan sebagai ART yang dibayar mungkin 1 juta, 1,5 juta gitu kan. Itu akan kehilangan pekerjaan. Itulah yang dipikirkan oleh pemerintah. Jadi pemerintah tidak hanya melihat dari satu sisi, termasuk yang namanya undang-undang perampasan aset. Ya. Ini pemerintah dan DPR melihat jangan sampai Bisa miskinin salah orang. pasal itu. Ya, betul. Itu yang lagi ditakutkan karena apa? Misalnya undang-undang ITE. Dulu kan wah ayo kita undang-undang ITE, mahasiswa segala macam. Akhirnya ending-ending turun juga minta undang-undang undang-undang ITE direvisi. Ya. Itu maksudnya. Nah, artinya Mas Ian belum menjawab nih. Tidak berpihaknya itu pemerintah apa? Karena pemerintah melakukan kerja itu berdasarkan undang-undang. Iya. Nah, kalau kita ambil 2 contoh itu, tentu kan pemerintah tidak bisa dipaksa dan DPR tidak dipaksa untuk mengikuti keinginan Mas Ian dan kawan-kawan. Andai pemerintah dan DPR menggunakan logika abang tadi di seluruh undang-undang, saya bersyukur bang. Artinya pertimbangannya matang. Artinya pemerintah harusnya memberi sosialisasi itu ya. Memberikan satu ruang yang panjang untuk melihat segala sisi. Masalahnya, tadi kenapa saya bilang nggak berpihak, giliran undang-undang yang sebetulnya ini kepentingan untuk orang umum, gitu ya bang. Lama lah, artinya diskusi panjang gitu ya. Tapi yang akan menguntungkan mereka, kilat bang, undang-undang KPK, undang-undang KUHP, undang-undang Cipta Kerja, undang-undang mereka IKN. itu siapa? Ya kalau kita ngomong IKN lah bang, jelas dong investor, jelas dong pemilik lahan, jelas dong sebagai macamnya. UKPK jelas lah bang, TWK 50 orang di kick segala macam. Emang investor, kalau ada investor di sana emang jelek? Ya karena akhirnya sekarang kita nggak melihat kajian panjang kan bang. Kalau tadi kita ngomongin investornya nggak salah nih. Kita nih nggak anti investor. Kita ini anti siapapun orang di negeri ini ataupun luar negeri yang berusaha untuk memberikan satu investmentnya, tapi nggak memperhatikan ruang-ruang lain. Tadi bisa bang, kalau misalnya abang pakai logika RT, ya nanti kok gaji sesuai, berarti kan ayah dan istri suami dan istrinya harus nimbang-nimbang panjang. Nah ini sama nih bang, IKN misalnya. Gimana dengan masyarakat adat di sana? Gimana dengan AMDAL dan kerusakan lingkungan di sana? Gimana dengan ABCD panjang? Itu kan teknisnya itu. Teknis dan itu sudah pasti sudah diatur teknisnya. Nah, masalahnya enggak bang gitu. Masalahnya enggak, dan ini bukan saya subjektif ngomong itu ya, enggak bang. Ini kan sudah banyak diskusi publik kan udah sejak saya 2021 kali bang, kita di BEM Kawal ini udah sering bikin inilah bang, kajian akademik dan juga diskusi akademik. Termasuk undang-undang Cipta Kerja misalnya bang, di mana sekarang bang undang Cipta Kerja itu membuat outsource tuh jadi lebih mudah terjadi dan PHK lebih mudah terjadi misalnya gitu. Terus undang-undang KPK yang jelas dulu tentang banyak orang, KUHP, dan sekarang RUU TNI gitu bang. Soon to be adalah ya belum lagi Minerba gitu bang ya, undang-undang Minerba segala macam. Soon to be adalah ya RUU KUHP, RUU Polri, RUU Penyiaran, RUU saya lupa satu lagi apa. Tapi saya berharap betul justru pemerintah dan DPR itu konsisten menggunakan keberpihakan terhadap hati-hati kalau mau ngetok undang-undang karena dampak kebanyakan. Saya berharap kayak gitu bang. Nah lagi-lagi kenapa saya bilang tidak berpihak? Karena pilih-pilih yang kajian panjangnya yang ini, kalau yang ini harus cepat. Contoh. Ya kalau memang sesuai kebutuhan harus dipercepat, apa masalahnya? Nah itu juga kami pertanyakan soal perampasan aset PPRT, masyarakat hukum adat dan sebagainya bang. Ya, itu kan yang saya sampaikan tadi, kenapa PPRT itu telat ya karena ada hal artinya kan kalau misalnya gitu pemerintah bang berpikir, nah saya lupa ini quote siapa bang, tapi ini Presiden Amerika Serikat yang pernah mengatakan pemerintah itu akan mulai menjadi salah ketika dia berpikir bahwa dia yang paling ngerti seluruh solusi permasalahan bangsa ini. Memang harus begitu kan? Dan nggak bisa gitu bang kalau misalnya tanpa ada meaningful participation ya bang, right to be explained, right to be heard, right to be considered ya. Bagi saya artinya adalah, kalau tadi abang bilang, ya ini kan kalau sesuai kebutuhan kenapa nggak bisa cepat? Kebutuhan versi pemerintah, bisa saya balikin. Lah kalau versi kita, sama kayak abang tadi bilang ke saya adalah, ya ini kan versi teman-teman berseberangan. Pemerintah nggak gini,
Kenapa kalau yang versi pemerintah bisa dibenarkan, kalau yang versi kita seakan-akan ya itu kan versi kalian aja. Artinya kan dua-duanya perlu sinkron kan bang. Makanya saya tuh tipikal orang ya, karena saya alumni ilmu pemerintahan ya bang. Saya nggak pernah percaya pada konsep stateless. Adalah teman-teman yang ekspresi marahnya nih, ya apa anarki ya gitu. Jadi stateless gitu. Kalau saya enggak, saya tuh orang yang percaya pada konsep pemerintahan harus ada, tapi dia harus good governing gitu ketika memimpin. Nah, jadi bagi saya pemerintahan dan kalau ngomongin konteks bendera One Piece balik ke awal itu bang, sebetulnya adalah bentuk kita lagi pengen mendorong negara itu, ayo dong, keberpihakan dan konsistensi pada good governance. Pada tadi bang, kalau bikin produk undang-undang kaji panjang dong, jangan buru-buru dan lain sebagainya. Kami berharap itu tuh terjadi pada seluruh sektor. Perpu juga, perpu itu kan Betul. nggak perlu kajian. Nggak perlu bang, tapi kan makanya Karena sesuai kebutuhan. betul. Nah makanya perpu, Masalah nggak perpu itu? maka kan ada unsur kedaruratan kan bang? Ya, iya, Perpu. kedaruratan. Betul. Artinya kan ada kebutuhan yang dilihat oleh pemerintah dan DPR bahwa ini harus segera. Nah di undang-undang kan nggak gitu bang Gitu. konsepnya. Di Undang-Undang Nomor 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan mengatakan bang, hal yang sangat teknis tentang berapa kali harus rapat dengan pendapat bla 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 gitu bang. Jadi bagi saya kalau Perpu beda cerita. Pak SBY misalnya ngeluarin Perpu soal menggagalkan pemilu tidak Artinya langsung. teknis undang-undang RUU TNI kemarin melanggar. Yes, Kenapa tidak di-challenge? di challenge kok bang. Di-challenge. Teman-teman saya di Unpad Artinya ketika nanti MK mengatakan tidak melanggar, kalian harus terima. dan challenge lagi. Kami bisa di challenge lagi bang. Artinya harus menemukan celah baru dong, Iya, baru bisa betul. diiniin ke MK. Sejak kapan sih bang kita warga sipil ini nggak berhenti untuk mencoba gitu? Nah, ya, itu oke. Betul. Nah, tapi saya tertarik dengan pernyataannya tadi bahwa nggak bisa presiden yang disebutkan tadi apa quote dari mana? Oh dari Presiden Amerika Serikat saya lupa bang. Apa bahasanya tadi? Kalau misalnya pemerintah menganggap semua solusi yang terbaik adalah versi mereka, ya itu salah besar bang. Kalau nggak ada menghadirkan ruang meaningful participation. Kan sudah dikasih ruangnya. Ruangnya itu adalah di pemilu. Nah bagi saya ini juga, ya saya gini sih bang. Saya ini orang yang tidak pernah menganggap bahwa pesta demokrasi itu pemilu. Saya, ini unpopular memang. Karena bagi saya pesta demokrasi sesungguhnya adalah pasca pemilu. Di mana setiap kebebasan untuk berpendapat atau untuk berkontribusi itu kemudian tidak dianggap sebagai ancaman, tapi dianggap justru sebagai apresiasi gitu bang. Kan kalau itu pesta bagi saya jadi demokrasi. presiden, saya bilang lah kan saya dipilih oleh kalian, terus kalian tidak percaya bagaimana ceritanya? Kita kan nggak percaya bang, kita mengkritik. Ya, artinya gini, mengkritik itu kan bukan berarti sebuah kebenaran juga kan mutlak kan saya bilang tadi. Nah, Artinya ketika kritik ya boleh, tapi ketika pemerintah melakukan tidak mengikuti kritik dari teman-teman, bukan berarti pemerintah apa salah atau betul. tidak boleh gitu kan. Artinya kan kritik itu atau pendapat itu kan adalah masukan aja. Masukan itu kan nggak harus diterima. Dan begitupun dengan di DPR ketika mereka membentuk undang-undang, mereka banyak yang marah. Nanti akan ada orang bilang begini, kenapa kalian marah, kan kalian pilih mereka. Nah bagi saya itu adalah yang membuat hari ini kenapa berbagai produk kebijakan publik kita sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan atau keinginan masyarakat sipil gitu bang. Karena ada statement atau reasoning yang mengatakan bahwa yuk kan lu udah pilih gue, ya terimalah. Padahal konsep governing and good governance tuh nggak pernah kayak gitu bang. Artinya lu udah kita pilih, bukan berarti lu kerja sendirian apapun kita terima. Kan lu bukan raja tadi bang. Mereka bukan raja yang bisa ngomong apapun kita terima. Justru mereka adalah pelayan kita, pelayan publik gitu kan. Yang lu harus melayani kepentingan umum. Dan itu adalah sesuai konstitusi gitu melayani kepentingan umum. Artinya bang yang kita lihat sekarang, kalau misalnya kritik dari teman-teman gerakan sipil itu misalnya nggak pasti benar, nggak mutlak, saya sepakat. Karena dalam demokrasi bagi saya yang mutlak tuh ya kita nggak boleh melakukan pelanggaran HAM, ya itu mutlak lah. Begitupun kepercayaan kami terhadap pemerintah atau DPR juga nggak mutlak. Artinya justru ketidakmutlakan kedua-duanya ini butuh apa ya? Itulah butuh gini sih bang. Kemarin misalnya Bang Kodari sempat mengatakan, ya diskusi dong dengan presiden. Kan presiden sudah pernah mengatakan juga, ya saya mau ketemu orang Indonesia gelap ini kan segala macam. Saya bilang ke Bang Kodari gini bang, sebenarnya
kalau ada diskusi kami akan datang, itu pasti banyak kan yang akan tertarik. Tapi yang paling penting Bang, kita juga tahu jadwal presiden sibuk. Jadi kita nggak expect presiden tuh tiap hari nongkrongin, gimana, enggak Bang. Justru itu kan kenapa presiden itu dianggap sebagai orang yang hari ini punya kekuasaan paling tinggi di antara sipil, karena dia punya instrumen kan Bang. Nah instrumennya itulah yang sering kali justru menutup ruang-ruang diskusi atau ruang-ruang partisipasi itu Bang. Dan ini banyak faktanya gitu loh Bang. Mulai dari pembentukan produk undang-undang, sampai kemudian pembangunan proyek strategis nasional misalnya, sampai dan lain sebagainya lah Bang. Nah itu yang kami ingin dorong. Jadi bagi kami, bagi saya pribadi bahkan, kritik itu gak mutlak kebenarannya, tapi yang mutlak harus dilakukan pemerintah adalah mendengar dan memberikan ruang partisipasi yang meaningful tadi. Right to be heard, right to be explained, right to be considered. Gak bisa sosialisasi itu sudah dianggap bentuk, udah nih, centang. Dan DPR ketika reses kan turun juga kan? Betul. Artinya kan mereka ketika mau membentuk undang-undang mereka sudah mengumpulkan. Cuma bisa jadi kemungkinan tidak bertemu dengan kelompok ini gitu. Betul. Tapi dia sudah bertemu dengan kelompok-kelompok lain yang DPR anggap ya ini sudah mewakili dari masukan-masukan masyarakat. Nah itu mungkin ada yang kayak gitu Bang. Ada DPR yang mungkin menggunakan otoritasnya dengan baik seperti itu. Mostly kita sama-sama tahu gitu anggota dewan kalau reses ya buat foto, kemudian buat laporan pertanggungjawaban, dan mungkin buat ngerekatin lagi basis masanya untuk pemilu berikutnya. Saya jarang betul tahu ada anggota dewan yang turun topiknya adalah guys kita kekurangan lapangan pekerjaan, menurut kalian undang-undang apa nih yang perlu ada. Saya jarang banget kayak gitu Bang. Tapi bagi saya hari ini banyak sekali hal-hal yang bagi saya hari ini presiden itu begitu kuat gitu. Kalau kita melihat flashback ke Pak Jokowi deh Bang gitu. Di periode kedua Pak Jokowi terutama, kabinet super gemuk itu dilakukan dan kita melihat banyak hal yang betul-betul ini di luar kita melihat Pak Presiden Jokowi kala itu sebagai new hope gitu Bang, sebagai harapan baru. Dan ini bukan hanya disebutkan oleh warga sipil, oleh OCCRP, oleh banyak lembaga pun mengatakan hal yang sama. Nah yang kita pengen adalah, dan kami ya mungkin gini sih Bang, kemarin juga Bang Kadar ngomong gini, ya itu kan versi Firdian. Faktanya survei mengatakan 70%, 80% orang masih puas terhadap kabinet Prabowo dan Jokowi. Saya ngutip kata Pak Presiden Prabowo aja dulu. Survei tergantung orang yang bayar, kalau kata Pak Prabowo gitu ya. Jadi bukan saya ngomong. Artinya gini, kalau perdebatannya selalu diputarbalikkan ke dalam popularitas. Ini, saya sepakat Abang bilang tadi, kebijakan itu nggak boleh selamanya populis. Kalau kebijakan populis, anjur. Karena memang the government need to brave, ambil langkah unpopular policy gitu kan Bang. Kayak mungkin COVID ditutup dulu usaha demi menjaga kesehatan, itu kan unpopular, orang pengen bisa dagang. Tapi kan kita tahu tujuan besar untuk apa. Di New Zealand dilakukan itu, di Jerman ngelakuin itu. Dalam hal ini saya pengen mengatakan, kita sekarang nggak bisa sih Bang melihat berbagai permasalahan yang ada hari ini, gitu Bang, di Indonesia. Justru Pak Prabowo melanjutkan cara-cara yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Masalahnya di mana? Nah saya bilang spesifiknya dengan apa? Dengan menganggap bahwa ya yang terbaik adalah yang diyakini oleh dia. Contoh IKN Bang. Perlu nggak ibu kota baru? Bagi saya itu kan kebijakan, nggak ada yang dosa Bang. Mau ibu kota pindah kan hal yang biasa, di negara lain juga banyak kayak gitu kan Bang. Tapi meyakini bahwa enggak, ini baru sekarang, kebutuhan percepat, sahin segera undang-undang IKN. Ini anggaran, Abang bisa baca Google juga, anggaran untuk IKN lewat APBN sudah keluar 89 triliun per tahun kapan gitu. Nah itu kan adalah ketika pemerintah running the government, buat kebijakan publik, merasa yang terbaik versi mereka sendiri. Nggak bisa Bang. Saya rasa Pak Presiden Prabowo perlu punya harapan baru untuk kita. Enggak, masalahnya di mana IKN itu ada? Kan IKN itu kan sudah dicita-citakan dari Presiden Pak Soekarno kan. Betul. Jadi entah di Jonggol lah, entah di mana lah. Di mana salahnya IKN itu dibangun?
salahnya adalah di proses pembentukan undang-undang dan juga proses perumusan daripada ibu kota negaranya. Ibu kota negara nggak salah, tapi dirumusinnya jelas cacat prosedural, Bang. Artinya kita yang kalian permasalahkan itu adalah proses administrasinya. Iya, betul. Ya bukan IKN-nya. IKN ini padahal mah nggak apa-apa. Saya bilang IKN di Tangerang rumah saya kan enak juga tuh. Kalau bisa kan. IKN nggak ada masalah, Bang. Saya bilang kebijakan tuh hal yang biasa. Contoh RUTNI. RUTNI kan salah satu niat baiknya adalah bagaimana memberikan kesejahteraan untuk banyak prajurit yang hari ini telat promosi dan lain sebagainya. Bagus tuh kebijakan. Tapi kemudian kalau dirumuskannya dengan cacat prosedural, ya nantinya akhirnya kebijakan kan, Bang, the devil in the details. Jadi kalau teknis itu, ya itu teknis itu penting masalahnya. Disitulah pasal-pasal gelap bisa dimasukkan, pasal-pasal. Ini agak bertentangan dengan pernyataan Anda tadi. Jadi tadi Anda bicara soal objeknya, kebijakannya, sekarang masuk ke administrasi. Betul. Ya. Administrasi part of policy kan, Bang? Ya artinya ini kan kayak, bikin IKN, IKN-nya tapi ini loh ada cacat loh untuk proses pembentukan undang-undang misalnya begitu. Betul. Kan. Tapi artinya kan bukan objeknya yang dipermasalahkan kan? Jadi masalah karena proses tidak baik. Ya artinya kalau proses ini berjalan baik, ini tetap ada nggak ada masalah kan? Proses berjalan baik ini tetap ada. Oh itu pasti terbaik. Ya. Contohnya Undang-Undang Cipta Kerja, Bang, Omnibus Law. Kalau di Belanda dulu itu dibikin, di Amerika juga sama. Lentang ada yang 8 tahun, 10 tahun. Di kita kan dikebut. Kalau saya nggak salah 1 tahun 6 bulan atau saya berapa saya lupa. Akhirnya apa? Ya hasilnya nggak kayak gini. Abang kalau misalnya ingat dulu Undang Cipta Kerja saat keluar, buset Bang, itu versinya ada yang 1162 halaman, 1143 halaman. Nah yang mana sih ini? Pun RUTNI juga sama. Artinya kita tuh ngomongin proses, bukan karena sebel cuma nggak dilibatinnya atau sebel partisipasinya itu minim. Tapi gara-gara proses lu ini jadi nggak partisipatif, nggak transparan, jadinya produk yang dibuat bermasalah. Bukan hanya karena administrasinya, tapi jadinya apa? Ya bermasalah. Pasal-pasal yang dimasukinnya, kemudian teknis-teknis turunan peraturannya, jadi bermasalah, Bang, gitu. Gitu. Jadi bagi kami, misal tadi ngomong bendera One Piece, Bang, kadang kami juga suka berpikir gini, Bang, ya kan sekarang lagi tren-trennya kalau no viral no justice gitu, Bang, ya? No viral no justice. Ya kadang kita perlu punya cara-cara kreatif lah untuk dapat perhatian dari negara gitu loh. Jadi baru dinotis kalau udah ngelakuin ini, terus udah ngelakuin ini. Ya mungkin One Piece adalah bentuk harmless. Kita nggak mukul orang, kita nggak ngerobek sangsaka merah putih dan sebagainya untuk kita dinotis negara. Jadi bagi saya agak berlebihan kalau ada pejabat publik yang mengatakan bahwa ini bentuk makar, ini ancaman pidana, berlebihan sih, Bang. Oke. Jadi saya sebelum kita akhiri nanti, saya balik lagi kita bicara ke One Piece ya. Menarik bicara sama Mas Ian ini nih. Siap. Ya, jadi saya mau bilang begini nih. Balik lagi ke One Piece. Kenapa harus pakai simbol? Kalau sekarang gini, ini logika ya. Kebebasan berbicara sudah ada dari zaman reformasi dan Mas Ian dan yang lain boleh bicara di publik ya. Kenapa harus pakai simbol? Kenapa nggak langsung aja? Kan zaman dulu itu menggunakan simbol karena mereka takut. Jadi gunakan simbol-simbol untuk mengkritik, mereka gunakan simbol agar tidak kena masalah. Kalau sekarang orang bisa marah-marah, bisa nuding, bisa memaki, itu boleh di negara di alam kebebasan di negara Indonesia. Kenapa harus pakai simbol? Sehingga orang akhirnya mikir, ini lu mau sampein apa sih sebenarnya? Kenapa harus pakai simbol? Akhirnya Mas Ian dan kawan-kawan sibuk menjelaskan, ini loh artinya, ini loh artinya. Artinya akhirnya orang mempermasalahkan arti dari simbol bukan tujuannya. Kenapa begitu? Yang pertama, ini kan berjalan secara organik ya, Bang. Jadi bukan yang rapat, oke guys, One Piece, enggak. Ini organik. Jadi sebetulnya tren bendera One Piece, kemudian apa yang jadi keresahan publik, berjalan berparsial dan beriringan, Bang. Bukan ini dulu baru kita ini ya, gitu. Jadi saling melengkapi aja, Bang, gitu. Artinya kenapa harus pakai simbol? Ya ini organik genuine aja. Tapi yang kedua gini, kalau gitu kenapa harus kemudian berbarengan gitu?
Bisa aja bendera One Piece ya udahlah buat bahas hal lain kayak apa gitu, mungkin mendorong Indonesia punya anime sendiri misalnya. Jawaban sederhananya adalah masyarakat itu Bang, terutama teman-teman muda lah. Saya kan Gen Z, bergaul sama teman-teman Gen Z. Teman-teman itu karena lahir dari reformasi, kita punya kebebasan yang luar biasa dalam menentukan minat. Adalah yang suka sepeda, adalah yang suka musik, lagu, segala macam. Nah maka ketika ada satu simbol yang ternyata semua orang ngerti, gitu, teman Gen Z pada ngerti, paham, oh One Piece, tahu nih, nggak nonton pun ngerti. Orang nggak semua nonton Naruto, tapi semua tahu Naruto tuh tujuannya jadi Hokage misalnya. Pun sama One Piece, orang nggak semua nonton, tapi semua orang tahu si Luffy ini tuh tujuannya apa. Jadi simbol inilah yang akhirnya membuat masyarakat jadi lebih aware aja sebenarnya, sederhana gitu Bang. Alat aja sih Bang. Nggak lain nggak bukan hanya alat untuk seluruh minat lu itu fine, dan One Piece ini melting pot aja. Bapak-bapak kayak saya kan bingung nih. Anak-anak ngapain sih pakai One Piece? Ini mau nyampein apa sih, kan begitu nih ceritanya nih. Betul. Dan enaknya gini Bang. Akhirnya adalah si One Piece ini gitu kasarnya, bukan kepunyaan orang. Jadi ada yang boleh menyuarakan atau nge-quote tweet ya kalau di Twitter bendera ini sambil tadi omel tentang aduh gue ini pesepeda kok di sepeda di Jakarta ini jalannya masih begini ya, udaranya kotor, gue ngecek di indikator udara kok 160 ya. Adalah yang quote bendera One Piece dengan kisahnya soal daycare, dia ibu muda, kemudian aduh nih Indonesia ini kekurangan daycare banget gini. Jadinya adalah si One Piece ini jadi kepunyaan semua orang yang pengen protes, tapi mereka pengen mencoba. Jadi yang saya lihat Bang, teman-teman Gen Z ini punya satu kecenderungan, kan ada yang bilang kita ini semakin individualis ya Bang, karena main HP semua, kalau ngumpul makan keluarga juga main HP mulu. Ternyata saya temukan tren sebaliknya sih Bang. Ini yang saya merasa orang-orang tua di atas sana yang tidak percaya kami akan sok tahu kalau anggap kami ini individualis. Ada game Bang namanya Roblox. Baru-baru ini juga pemerintah sempat bilang pengen nge-banned karena apalah saya lupa alasannya. Teman-teman di Roblox Bang bikin kamisan Bang. Di dalam Roblox. Dan itu isinya teman-teman kelas SMP, SMA, mahasiswa. Ada juga yang fresh grade capek kerja main game gitu. Di game Robloxnya mereka bikin kamisan dan lain sebagainya. Artinya saya pengen bilang ternyata kalau kita ngomongin soal bendera One Piece dianggap melanggar atau tidak menghargai kesucian merah putih, bagi kami sederhana. Kalau ada bendera merah putih dirobek, dan ada satu lagi pemerintah yang misalnya dengan terang-terangan menjual data asing ke luar negeri, menggusur masyarakat, merusak lingkungan untuk pembangunan, bagi saya yang nomor 2 yang lebih layak dianggap merusak saka merah putih Bang. Artinya soal One Piece ini kejauhan kalau mau dibilang bahwa ini tidak menghargai jasa para pahlawan atau tidak mencintai Pancasila, Indonesia, dan merah putih. Justru bentuk cinta kami versi lebih mudah. Kami bahkan tidak menganggap ini sebagai simbol sih Bang. Bagi kami ini cuma tren yang hari ini kita lagi ikutin aja. Terbukti setiap bulannya ada tren-tren sendiri gitu yang akhirnya kita tap in tapi ngebahas soal apa. Contoh sempat ada tren soal jedak-jeduk misalnya di TikTok dan lain sebagainya. Ya kita selalu tap to the trend karena dunia berubah begitu cepat, tren berubah begitu cepat. Tapi kesadaran dan tujuan besar kami adalah jangan sampai cepat lupa bahwa banyak masalah di bangsa ini, dan makanya kita melawan lupa, menolak lupa. Dengan tren-tren itulah kita tumbuh kembali. Gitu sih Pak. Jadi gini, suatu saat saya pernah berdiskusi di sebuah stasiun TV dengan ya ketua BEM lah. Jadi ketika saya tanya apa, ketika dia bilang kami di Indonesia banyak diskriminasi, banyak begini begitu. Saya tanya apa, saya sebutkan satu contoh, apa kerugian Anda ya yang dilakukan oleh pemerintah sehingga Anda bisa mengatakan seperti itu. Kalau dulu kami ya, misalnya saya tuh kalau bicara soal
atau mengkritik itu di sekolah itu langsung disuruh diam. Saya lagi ngopi di warung kopi, saya mengkritik pemerintah, itu tukang kopinya ketakutan, takut diciduk zaman Soeharto. Nah, artinya ketika saya dan kawan-kawan turun, itu benar-benar asli dari bawah, karena kami tuh merasakan, per individu merasakan kerugiannya, semua. Kalau ditanyakan, apa sih kerugian bagi kalian dengan kebebasan hari ini kalian bilang kebebasan berekspresi di misalnya dikebiri tapi kalian boleh berekspresi. Ya. Kalian bilang pemerintah begini begitu, tapi ternyata banyak kok orang yang terbantu dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Akhirnya bertanya balik, apa sih kerugian kalian sehingga kalian seolah-olah Indonesia ini lagi gawat. Betul. Apa sih? Bang. Sederhana sih Bang. 2 poin saya pengen menjawab. Pertama, udara yang kami hirup, misalnya. Kita semua hirup gitu, teman-teman muda hirup, adalah udara yang dihasilkan dari berbagai proses politik. Pembangunan PLTU, pembangunan pabrik dan lain sebagainya. Berdampak kepada kami lagi. Undang-undang soal pendidikan yang kemudian bagi kami hari ini melahirkan komersialisasi pendidikan, Bang. Akhirnya membuat UKT kami jadi lebih mahal gitu. Akhirnya membuat banyak teman-teman yang akhirnya di DO dan lain sebagainya. KIPK juga nggak kebagian dan lain sebagainya. Bagi kami itu juga lahir dari berbagai proses politik. Setiap langkah yang, bahkan hal sederhana gini Bang. Misalnya para pekerja di Jakarta yang harus commuting, pulang pergi misalnya Rangkas Bitung Jakarta, Bogor Jakarta, Bekasi Jakarta, dan akhirnya tuanya di jalan. Kemarin juga ada data yang menyebutkan bahwa 30% gaji orang Jakarta ini habis buat akomodasi transportasi gitu-gitu. Lahir dari proses politik. Karena mungkin mobil listrik diberikan berbagai subsidi, kemudahan, tapi transportasi umumnya tidak dimasifkan di seluruh kota. Makanya sekarang Bandung kota termacet kan Bang, gitu, juara gitu. Itu yang kami rasakan secara umum nih. Nggak perlu jadi aktivis dulu, nggak perlu harus jadi LSM dulu, nggak perlu jadi konten kreator dulu. Jadi itu yang Anda rasakan secara pribadi kerugian. Betul, itu satu. Kalau ngomongin bukan hanya saya, ya semua orang. Iya. Gitu Bang. Saya menganggap Anda mewakili nih. Iya. Kedua adalah hal-hal yang tidak kami terdampak, tapi kami tahu kalau kami diam, kami bisa jadi korban berikutnya. Atau kedua, justru kami sedang menjalankan prinsip Pancasila soal persatuan, keadilan, kemanusiaan, adil beradab itu. Contoh yang saya bilang Bang, saya orang Jabodetabek gitu. Saya mungkin tidak membayangkan saya akan tinggal di hutan-hutan yang dekat dengan sumber nikel misalnya, sumber tambang. Jadi mungkin sampai tua saya tidak akan pernah jadi korban dari tambang. Tapi kenapa kami ikut menyuarakan Raja Ampat, misal kami ikut menyuarakan ratusan pulau kecil yang dieksploitasi? Ya karena kami berdiri pada justice untuk teman-teman yang menjadi korban. Gitu Bang. Pun misalnya nggak semua orang itu aktivis Bang. Jadi nggak semua orang mungkin merasakan dipukul polisi gitu, ditangkap polisi. Apalagi ada yang harus sampai dibunuh polisi gitu, atau bahkan diperkosa gitu karena ya banyak lah kita lihat berita-berita gitu Bang ya. Nah kami memang nggak akan jadi korban itu, tapi bisa kami korban berikutnya. Adik kami, teman kami, sahabat kami, keluarga kami. Gitu. Jadi bagi kami hari ini memperjuangkan apa yang kami yakini sebagai amanat konstitusi tekstual tuh Bang, mencerdaskan kehidupan bangsa, kekayaan alam untuk seluruh kemakmuran hidup orang banyak dan seterusnya, adalah bentuk kami justru bersuara Bang. Karena kemenangan pertama dalam mendorong kebijakan atau perubahan yang baik adalah kritisisme. Jadi bagi kami kritis itu winning the first half of the battle. Memenangkan pertarungan pertama harus kritis dulu. Kritis doesn't mean akhirnya kita jadi bubarkan pemerintahan, bubarkan rezim ini. Enggak.
Itu mungkin titik tertinggi nanti kekecewaan kalau wah ekonomi betul-betul ambruk segala macam. Sekarang bentuk kami adalah justru jangan sampai Pak ada krisis, jangan sampai ada krisis politik, krisis lingkungan, krisis ekonomi, kesehatan dan sebagainya. Kami lagi mau ngangkin itu. Pertanyaannya kan mungkin ya kan pemerintah juga mikirin, oh ya nggak apa-apa kita bantu pikirin. Maka jangan suzon sama kami kalau kami bantu pikirin malah dibilang ini ditunggangi ABCD gitu Bang. Karena lagi-lagi saya punya prinsip gini sih Bang. No one can do everything, but everyone can do something. Gitu. Nggak satu pun orang nggak mungkin bisa ngelakuin segala hal. Tapi semua orang bisa ngelakuin minimal satu hal. Minimal apa tuh? Bersuara Bang. Oke. Itu bagi saya. Mantap. Ya, itu kita udah lumayan lama. Ini pertanyaan terakhir. Ya, nanti kita tutup. Ini ada pertanyaan begini nih, karena simbol itu kan bajak ya. Bajak laut. Ya. Iya. Nah, bajak laut itu kan konotasinya Rebel berontak ya. Dan anti terhadap aturan. Betul. Itu kan Anda mengatakan bahwa One Piece ini adalah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45. Ya. Tapi faktanya kalau yang namanya bajak laut itu anti terhadap demokrasi, anti terhadap diskusi dan mau-maunya dia gitu. Ya. Nah ini kan dua hal yang berbeda. Menurut Anda gimana? Itulah kenapa tokoh utamanya itu Luffy dan krunya namanya kru topi jerami Bang. Jadi di One Piece itu Bang, tokoh utamanya si Luffy ini punya kru. Mereka ini pakai topi jerami yang ada di bendera. Jadi itu bendera sebenarnya nggak ada bendera One Piece Bang. Itu Ya, tuh penamaannya kita semua orang sekarang. Jadi itu tuh bendera Jolly Roger, kru Straw Hat Pirates atau apa kru topi jerami. Nah, di mana Luffy dan teman-temannya ini tidak seperti bajak laut. Karena kerja dia adalah membuat teman. Oke. Bahkan dia punya teman di pemerintahan, di angkatan laut gitu. Setiap pulau yang dia datengin, dia bantu membebaskan penjajahan. Kemudian jadi berteman sama orang di situ. Dia tidak malah menjadi mengokupasi, tapi justru sebutannya beraliansi, setara semuanya. Dan disitulah kenapa kami juga pengen dianggap bahwa kita ini bukan orang-orang yang rebel karena kita pengen menggoyangkan konstitusi gitu. Justru lihatlah kita kalau memang nakal nih sebagai anak muda gitu ya, berisik, ya justru karena kita punya energi berlebih untuk cinta bangsa ini. Gitu sih Mas. Seperti apa yang Luffy lakukan. Mereka semua itu muda dengan backstory yang buruk, ada yang dulunya bekas di bekas budak, ada yang dulunya bekas apa. Mereka bersatu dalam satu tujuan yang sama, yaitu One Piece. One Piece itu apa sih Bang? One Piece itu adalah menciptakan lautan yang tanpa penindasan di sana. Jadi lautan sekarang tuh di One Piece itu ceritanya ada pulau-pulau yang dikuasai orang-orang besar lah gitu Bang. Dan goals mereka adalah kita semua harus setara lah. Raja-raja itu harus tetap ada, angkatan-angkatan harus tetap ada, pemerintah dunia tetap ada, tapi harus adil. Situ Bang. Oke. Terima kasih Mas Firdian ya. Terima kasih. Perbincangan yang menarik. Semoga diskusi ini bisa menjadi pembelajaran bagi pemirsa yang menonton. Penutupnya saya menyampaikan bahwa Pak Prabowo sendiri sudah mengatakan silakan ini kebebasan berekspresi, cuma memang harus hati-hati ya, jangan sampai ekspresinya berlebihan, misalnya bendera Indonesia ditempelin logo One Piece, Ya, itu betul. Jangan, sepakat betul. Atau bikin konten yang bendera Indonesia dicopot ganti One Piece, itu jangan. Ya. Jadi tetap kita bisa mengkritik, kita tetap bisa menggunakan simbol di negara yang menghormati kebebasan ini, tapi jangan sampai kebablasan. Itu Mas, Betul. terima kasih. Terima kasih Bang Teddy, kehormatan. Jangan partai baru lu masuk. Makanya saya juga kebetulan punya komunitas non partisan Mas. Jadi memang kita pendidikan politik buat pelajar lah.